Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ke channel YouTube aku, Envel. Nah, kali ini aku akan lanjutin materi daring yang kedua. Masih sama materinya, yaitu tentang tata surya kita. Nah, sebelum itu jangan lupa kalian like, jangan lupa kalian komen dan juga share ke teman-teman kalian untuk materi daring yang sekarang, dan jangan lupa komen ya. Komennya itu nama kalian dan juga kelas. Nanti ini untuk absensi kalian, untuk apa sih? Untuk nilai kalian juga gitu ya. Untuk anak-anakku di MTS Wahid Hashim Bangsri, jangan lupa komen. Oke. Nah, untuk hari ini aku akan membahas yaitu tentang benda-benda yang ada di langit selain matahari dan juga planet. Sebenarnya ada berapa sih, nanti mungkin aku akan menjelaskan, yaitu tentang satelit, asteroid, komet, dan lain-lain gitu ya. Nanti aku buat agak singkat aja. Kenapa? Karena nanti setelah ini masih ada satu materi lagi, yaitu kita akan membahas secara terperinci tentang bumi, mulai dari rotasi, musim, dan lain-lain. Jadi masih ada beberapa materi, mungkin nanti akan jadi 3 part. Part yang pertama yang kemarin yang sudah aku upload, part kedua yang ini, ya part yang ketiga adalah tentang bumi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah satelit. Dari kemarin waktu Bu Novi itu menerangkan tentang planet-planet, pasti Bu Novi sebutkan apakah planet tersebut ada satelitnya atau tidak ya kan. Bahkan yang paling banyak itu ada sekitar 21 satelit yang dimiliki oleh kalau nggak salah Saturnus gitu kan. Nah, sebenarnya satelit itu apa sih? Nah, satelit itu sendiri adalah sebuah benda langit yang dia itu biasanya mengelilingi suatu planet ya kan, dan juga dia berputar juga sendiri pada porosnya atau yang disebut dengan rotasi. Nah, satelit ini itu ada yang alami, ada juga yang buatan. Kalau alami ini sama seperti yang sudah saya terangkan, contohnya adalah planet bumi, dia memiliki satelit bernama bulan. Nah, itu berarti dia adalah satelit alami. Kalau satelit buatan berarti itu yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Seperti contohnya kalau di Indonesia itu punya namanya satelit Palapa. Kenapa? Itu dibuat oleh manusia, digunakan untuk mungkin media komunikasi, media penyiaran atau televisi, dan juga media-media yang lain yang digunakan untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adalah asteroid. Nah, asteroid ini itu jumlahnya sangat banyak sekali ada di alam semesta atau tata surya kita. Nah, biasanya itu dia secara teratur dan berkumpul membentuk sebuah sabuk atau sabuk asteroid. Nah, ini letaknya ada di antara planet Mars dan juga planet Jupiter. Nah, untuk yang di antara planet Mars dan juga Jupiter ini disebut dengan sabuk asteroid Edward Kuiper. Nah, ini sebagai tanda juga di mana adanya planet dalam dan juga planet luar. Nah, benda langit yang selanjutnya yaitu adalah meteoroid, meteor, dan meteorit. Nah, ada bedanya tuh. Jadi banyak banget pada yang bingung nih, sebenarnya apa sih bedanya. Bedanya adalah ketika benda langit ini dia berada di luar angkasa ya kan, dia masih disebut dengan meteoroid. Nah, meteoroid ini sendiri itu adalah benda langit yang dia tidak memiliki lintasan, jadi hanya kayak melayang-layang di luar angkasa. Nah, ketika dia sudah masuk ke atmosfer bumi, akan terjadi gesekan dengan atmosfer, maka dia akan berpijar. Nah, ketika berpijar itulah sebelum sampai ke bumi itu disebut dengan meteor. Makanya meteor itu sering disebut juga seperti bintang jatuh, atau biasanya orang tuh nyebutnya bintang jatuh gitu. Itu namanya meteor. Nah, ketika benda langit itu dia sudah sampai di bumi, itu disebut dengan meteorit. Jadi bedanya antara meteoroid, meteor, dan juga meteorit itu ada pada kedudukannya. Kalau dia masih di luar angkasa itu bernama meteoroid, kalau
masuk ke apa namanya lapisan bumi atau atmosfer bumi itu disebut dengan apa namanya meteor. Kalau dia sudah berada di bumi itu disebut dengan meteorit gitu ya. Jadi itu beda antara ketiganya. Nah, untuk benda langit yang terakhir yang akan kita bahas itu disebut dengan komet. Nah, komet sendiri ini dia memiliki orbit yang orbitnya itu dia menjauhi matahari. Jadi kalau bisa kalian lihat sepertiga dari komet ini dia itu terdiri atas debu-debu, terus batuan berdebu ya. Kalau 2/3-nya itu terdiri atas es dan juga salju. Nah, salah satu komet yang paling dekat dengan bumi itu bernama komet Halley. Kenapa? Karena komet Halley ini sendiri itu penemunya adalah Edmond Halley. Itu dia sudah beberapa kali terlihat di sekitaran orbit bumi itu sekitar 30 kali sejak 240 sebelum Masehi, dan yang terakhir itu dia terlihat pada tahun 1910 Masehi. Nah, dari komet ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama itu adalah inti, yang kedua adalah koma, yang ketiga adalah ekor atau ekor komet. Nah, kalau inti ini biasanya dia terdiri atas debu-debu itu ya kan, batuan berdebu itu. Kalau koma itu adalah seperti kabut yang ada di sekeliling dari komet tersebut. Nah, kalau ekor komet sendiri itu dia biasanya menjauhi matahari. Jadi ekornya itu pasti dia menjauh dari matahari. Nah, itu tadi materi-materi tentang benda-benda langit yang ada di materi tata surya. Ada beberapa yang sudah aku sampaikan mulai dari satelit sampai komet. Nanti akan ada part terakhir, yaitu adalah part dimana kita akan membahas lebih detail lagi tentang planet kita tercinta ini, planet bumi. Dan untuk itu jangan lupa like, jangan lupa komen ya, yaitu tuliskan nama kalian, nama lengkap ya, bukan nama panggilan, dan juga kelas kalian. Kalau mau ada pertanyaan atau apa, silahkan kalian taruh di kolom komentar kalian. Nanti insya Allah akan Ibu jawab. Mungkin itu dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa terus belajar sebelum ujian akhir sekolah. Walaupun nanti akan ada ujian daring atau apapun itu, yang penting kalian harus bersungguh-sungguh dalam belajar ya kan. Kalian harus tetap berusaha dengan baik. Mungkin itu saja. Assalamualaikum semuanya.